Bab 911 Hunyuan Xianchao. Apakah itu hanya semata-mata meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwa dan membantu pengumpulan inti jiwa? Setiap orang adalah siswa yang berprestasi di Akademi Shrek, dan wajar untuk memahami bahwa semakin banyak efek dari hal-hal spiritual langit dan bumi ini, semakin besar peningkatan dalam satu efek. Layaknya kultivasi manusia memiliki batasan, benda spiritual langit dan bumi juga memiliki batasan untuk menyerap kekuatan unsur langit dan bumi. Jika dibagi menjadi beberapa efek, maka setiap bagiannya tidak akan terlalu kuat bila jumlah totalnya tetap sama. Oleh karena itu, semakin banyak makhluk roh langit dan bumi tingkat atas, semakin tunggal efeknya. Yuan N. Li Si, secara relatif, rumput abadi Hunyuan ini lebih cocok untukmu. Siapa kamu? Ye Xinglan bertanya pada keduanya. Yuanen Yehui adalah roh kembar. Menurut dia sangat sulit baginya untuk menemukan sejenis roh langit dan bumi yang dapat meningkatkan kedua rohnya, oleh karena itu roh langit dan bumi yang dia pilih lebih penting. Itu untuk meningkatkan dirinya, seperti kekuatan atau kekuatan jiwa. Belum lagi Sulisi, dia adalah master roh tipe makanan, dan aspek lain yang perlu ditingkatkan masih terbatas, dan budidaya master roh tipe makanan adalah yang paling sulit untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Rumput abadi Hunyuan memang pilihan yang baik untuknya. Yuan N. Yehui berkata tanpa ragu-ragu, saya harap saya bisa mendapatkan rumput peri yang meningkatkan kekuatan, Li Si, yang ini milik Anda. Sulisi juga diterima, dia tahu bahwa ini mungkin rumput peri terbaik untuknya. Kemudian, melangkahlah ke depan dan sampai di Hunyuan Immortal Grass. Mengulurkan tangan kanannya, dia menyentuh rumput peri yang seperti batu giok. Rumput abadi Hunyuan bergetar sedikit, cahaya putih yang kuat keluar dari rumput abadi, dan energi yang kuat didorong keluar, dan Sulisi mundur beberapa langkah. Tapi di depannya, cahaya putih terkondensasi tapi tidak tersebar, dan itu berubah menjadi penampilan yang sangat mirip dengannya dalam sekejap, setidaknya garis tubuh itu persis sama dengan cahaya putih. Cahaya putih, Sulisi, ditembakkan dengan kedua tangan, dan kekuatan dahsyat langit dan bumi tiba-tiba membanjiri Sulisi. Sulisi tidak mundur, memisahkan kakinya, berdiri diam di dalam 8 karakter, dan tangannya langsung menjadi batu giok. Itu adalah tangan batu giok yang unik dari sekte Tang. Pada saat yang sama, lengannya berputar-putar. Saat dia menepuknya dengan kedua tangan, tubuh yang digerakkan tiba-tiba bergetar dan jatuh ke satu sisi. Sulisi tiba-tiba melangkah ke depan dan membanting bahunya. Rumput abadi Hunyuan terhuyung-huyung olehnya, tetapi segera, rumput abadi Hunyuan penuh dengan cahaya, dan lusinan cahaya putih menyerbu dan bergegas menuju tubuh Sulisi. Sulisi terkekeh, masih sekte Tang yang dengan mahir mengendalikan kren dan menangkap naga, membuat lingkaran sengit, menyeret semua lampu putih dan terbang ke sekitar. Pada saat yang sama, dia melangkah maju lagi dan menepuk tangannya ke arah rumput abadi Hunyuan. Pada saat ini, dia mengenakan baju besi pertempuran. Dengan peningkatan baju besi pertempuran, kekuatan rohnya telah mencapai tingkat puncak dari jiwa bijak, dan telapak tangannya seberat besi terasa. Dia adalah master roh tipe makanan, dan seni bela dirinya sendiri tidak dapat memberikan kekuatan tempur apapun. Oleh karena itu, Sulisi benar-benar telah bekerja keras dalam pembelajaran unik sekte Tang, terutama naga penangkap derek yang dikendalikan gerbang ini, yang merupakan keahliannya. Atas dasar kekuatan jiwanya yang mendalam dari Xuan Tiangong, dia melakukan upaya itu. Bahkan jika seorang master roh dengan peringkat yang sama menggunakan kemampuan roh, itu mungkin tidak dapat membantunya. Armor pertempuran penjaga bintang Sulisi adalah kekuatan pertahanan terkuat dan peningkatan kekuatan roh terkuat di antara semua mitranya. Meskipun rumput abadi Hunyuan sangat kuat, sangat sulit untuk menyakitinya ketika bertabrakan dengan Sulisi. Gelombang udara tidak hanya meledak, tetapi Sulisi juga semakin berani dalam pertempuran. Penggemar hantu, tangan giok misterius, kren dan naga, ditambah dengan keterampilan master sekte Tang ini harus digunakan. Dan Hunyuan Xianchao bertarung secara merata. Pria berpakaian ungu itu tidak bisa menahan nafas secara diam-diam saat dia melihatnya. Dengan basis kultivasinya, dia pasti bisa merasakan tingkat kekuatan jiwa pria gemuk itu sendiri. Tapi baju besinya telah meningkatkan basis kultivasinya cukup untuk bersaing dengan rumput abadi Hunyuan. Intinya, ini adalah bagian mengerikan dari teknologi manusia. Ini juga menjadi alasan penting kenapa dia akhirnya memutuskan untuk berkompromi dengan asmara Douluo. Kekuatan manusia memang di luar kemampuan jiwa binatang untuk bersaing. Namun, rumput abadi Hunyuan juga sangat bagus. Rumput abadi itu sendiri terus menyemburkan lingkaran halo putih, dan kekuatan jiwa yang kuat disuntikkan, membuat kekuatan jiwa cahaya dan bayangan yang ditransformasikannya tanpa akhir, dan masih menyerap vitalitas langit dan bumi di udara disuntikkan ke dalam dirinya sendiri, membentuk vitalitas campuran.
Setiap serangan lebih berat dari yang sebelumnya, seolah beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun rumput abadi Hunyuan tidak memiliki kebijaksanaan, ia masih berada pada level monster jiwa berusia 100.000 tahun. Seiring waktu berlalu, Sulisi mulai secara bertahap ditekan. Serangan Hunyuan Immortal Grace terlalu kuat, dan tabrakan energi murni membuat Sulisi yang tertekan agak meregang. Namun, Sulisi juga memiliki keinginannya sendiri, lagi pula dia masih seorang master jiwa. Dari waktu ke waktu, dia menjejali mulutnya dengan sanggul besar seperti sanggul besar pemulihan, sanggul naga ringan, sanggul kristal yang kuat, dan itu masih bisa menopangnya. Yuan and Yehui, Xie Xie, dan Lei Zhengyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menonton. Jika ini terus berlanjut, dapatkah Sulisi benar-benar mengalahkan rumput abadi Hunyuan ini? Menurut pria berpakaian ungu itu, jika mereka tidak bisa mengalahkan rumput peri, mereka tidak memenuhi syarat untuk memetiknya. Begitu Anda gagal, Anda bisa kehilangan kesempatan itu. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah Ye Xinglan. Dia terlihat sangat tenang, seolah-olah dia tidak khawatir tentang pertempuran ini. Hehe, rasanya menyenangkan memiliki lawan. Sulisi tertawa, dan pada saat yang sama melangkah mundur, menjauhkan diri dari Hunyuan Immortal Grace untuk sementara, dan melemparkan dua roti ke dalam mulutnya pada saat yang sama, salah satunya adalah kacang yang haus darah. Karung pasir, dan lainnya adalah roti babi yang ditusuk. Kedua jenis roti ini digunakan untuk sementara waktu meningkatkan efektivitas tempur, dan dia belum pernah memakannya selama pertempuran sebelumnya. Khususnya kantong pasta kacang yang haus darah, walaupun efeknya bagus, sekali dipakai akan jatuh dalam keadaan lemah untuk jangka waktu tertentu, dan tidak akan mudah dipakai sampai waktu kritis. Setelah makan dua roti kukus, aura Sulisi sendiri melonjak seketika, dan dia merasa sedikit lebih kuat. Pada saat yang sama, saat kedua telapak tangan terangkat kembali, telapak tangan telah berubah menjadi ungu tua. Seseorang melangkah maju dan menembak dengan kedua tangan pada saat yang sama, dan tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Hunyuan dari rumput abadi Hunyuan. Boom, Sulisi terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berdiri diam dalam raungan sengit. Kali ini, kedua belah pihak bertabrakan dengan upaya habis-habisan. Rumput abadi Hunyuan tampaknya telah terganggu oleh pertempuran panjang sebelumnya. Setelah pukulan ini, tumitnya memiliki 9 lingkaran-lingkaran putih. Sulisi dipukul mundur, tetapi cahaya dan bayangan rumput abadi Hunyuan menunjukkan perubahan yang aneh. Di bawah cahaya ungu, lebih dari sepertiga dari kelompok cahaya dengan cepat larut dan masih menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hunyuan Xianchao menjerit tajam dan aneh, tiba-tiba tubuh berguncang, dan hampir separuh badan terlempar lagi, hanya sebagian kecil cahaya dan bayangan yang lepas. Dan bagian yang terlempar dengan cepat berubah menjadi ungu, dan kemudian menghilang di udara. The Power of Destruction. 6 binatang buas itu berteriak hampir bersamaan. Sinar matahari dan air adalah misteri pertumbuhan-tumbuhan, dan semua tumbuhan, apakah itu makhluk jiwa atau tumbuhan biasa, didasarkan pada energi kehidupan, dan kehancuran adalah energi ekstrim yang berlawanan dengan kehidupan. Jika menghadapi seorang master jiwa, efeknya mungkin tidak begitu baik, tetapi ketika energi kehancuran muncul di depan tumbuhan jiwa binatang dengan energi kehidupan sebagai intinya, efeknya masih di luar harapan Sulisi. Sulisi berdiri teguh, tersenyum, dan melangkah menuju Hunyuan Immortal Grace lagi. Hanya mengandalkan peningkatan roti pasta kacang yang haus darah dan bakpao babi panggang yang menusuk, dia secara paksa menyuntikkan kekuatan destruktifnya sendiri ke cahaya dan bayangan rumput peri Hunyuan, dengan efek ajaib. Hasil dari pertempuran ini telah ditentukan. Bab 912, Jiwa Oranye. Ketika saya berada di Pulau Setan, Sulisi adalah yang paling gigih dalam menyerap energi kehancuran juga orang yang bertahan paling lama di level itu. Dia selalu tahu apa masalahnya. Master Rohti Pemakanan, kekuatan tempur mereka sendiri terlalu lemah. Dan dia menyukai Ye Xinglan, dan Ye Xinglan juga setuju untuk bersamanya. Namun jauh di lubuk hatinya selalu ada rasa rendah diri. Sebagai seorang pria, tetapi selalu mengandalkan wanitanya sendiri untuk melindungi, ini sama sekali bukan hal yang indah. Karena itu, dia telah bekerja keras, berusaha mengejar ketertinggalan Ye Xinglan. Berusaha keras melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Gagasan gigih inilah yang mendukungnya dalam upayanya yang terus-menerus untuk menemukan cara untuk meningkatkan dirinya. Ketika dia menghadapi energi kehancuran, dia merasa telah menemukannya. Ciri-ciri Gong Xuantian adalah ia akan terus tumbuh dan menghancurkan infiltrasi energi. Iblis tua itu awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan mereka sendiri dan meningkatkan daya tahan fisik. Tapi Sulisi melakukan yang sebaliknya, membimbing perpaduan kekuatan destruktif ini dengan kekuatan jiwanya sedikit demi sedikit. Pada awalnya,
ini memang hal yang sangat berbahaya, tetapi dia mampu mempertahankannya selangkah demi selangkah dengan bantuan mengembalikan kantong daging besar dan kantong kristal padat. Selama jangka waktu yang lama, dia secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan penghancur, dan juga menemukan cara lain, menyimpan kekuatan penghancur di lautan Qi yang terbuka secara terpisah di tubuhnya. Pada saat ini adalah pertama kalinya digunakan dalam pertempuran, dan itu benar-benar memiliki efek yang sangat bagus. Bagian yang paling menakutkan dari energi penghancur adalah ketika ia menghancurkan benda-benda lain, ia secara alami akan menyerap aura yang dipancarkannya ketika ia dihancurkan untuk melengkapi dirinya sendiri. Khusus untuk makhluk hidup, efeknya paling bagus. Pada saat ini, rumput abadi Hunyuan sendiri melepaskan tubuh energi dengan energi kehidupan sebagai intinya, sepenuhnya tertahan oleh kekuatan penghancur. Rumput abadi Hunyuan tanpa kebijaksanaan sama sekali tidak tahu bagaimana memampatkan energi kehidupan, dan itu terlalu jauh dari energi penghancur Sulisi di level tersebut. Karena itu, energi destruktif meledak sepenuhnya, dan yang tertindas itu telah ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kamu pemurah, ambillah rumput peri, jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur. Pria berpakaian ungu itu berteriak dengan cemas, mencegah Sulisi untuk terus melakukannya. Cahaya ungu tua berkumpul, Sulisi datang ke rumput abadi Hunyuan, meletakkan baju besi perangnya, ditarik dengan kedua tangan, rumput abadi secara alami terpisah dari tanah, hanya menyisakan rumput peri kecil di tempatnya, seperti sebelumnya. Seperti bintang Luolingsu, benihnya akan tumbuh kembali di sini dan melanjutkan hidup. Rumput abadi Hunyuan tampak ramping, tapi berat di tangan. Pasionate Douro berkata, "Bei keabadian, Anda dapat mengambil sepotong rumput, ambil satu, itu adalah penyerapan bertahap melalui meditasi untuk meningkatkan kekuatan jiwa keabadian mereka sendiri memiliki jiwa, membawa ini kepada Anda sesegera mungkin." Dengan kata-kata ini, dia melemparkan kotak giok ke Sulisi, rumputan abadi yang belum diambil akan disimpan di kotak giok untuk saat ini. Ya, terima kasih Wakil Kepala Aula. Sulisi dengan senang hati menemukan ruang terbuka dan duduk. Pertama-tama keluarkan sepotong bilah rumput peri Hunyuan dan kirimkan ke mulut. Rasanya benar-benar tidak terlalu enak, rasanya mirip dengan makan rumput, dan juga sangat keras, tidak sampai ditelan di perut. Sulisi merasakan Hunyuan Qi yang kuat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, dikombinasikan dengan kekuatan jiwanya sendiri, di meridian bergegas dan mengalir. Senyuman kepuasan muncul di wajah Ye Xinglan dengan kemampuan rumput peri campuran utama 100.000 tahun ini. Seharusnya dapat membantu Sulisi secara langsung meningkatkan kultivasinya ke tingkat kaisar jiwa cincin ke-6. Dan meletakkan dasar yang kokoh untuk latihannya di masa depan. Mungkin bisa langsung mengembun menjadi inti jiwa. Pria berbaju ungu berdiri di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. "Siang-siang, ada apa denganmu?" Li Huoxing mendatanginya dengan sembarangan dan bertanya dengan pikiran dewa. Pria berpakaian ungu itu berkata, "Orang-orang yang dibawa oleh Amorous Douluo tampaknya sangat berbeda. Itu mengingatkanku pada orang itu 20.000 tahun yang lalu." "Maksudmu Tangsan?" Lai Huoxing bertanya dengan suara riang dan terkejut. Pria berpakaian ungu Kilu Tulip mengangguk, kemudian Tangsan mengambil pendahulu saya, dan akhirnya menjadi dewa, dan melarikan diri ke dalam dewa. Pendahulu saya secara alami mengikutinya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi perbedaan pada saat itu adalah belum ada jiwa. Kemudian, Lingbing Douluo Huo Yuhao mendatangi kami dengan kuat, dan akhirnya membentuk kontrak jiwa dengan Segi 8. Segi 8 juga mengikutinya untuk berkultivasi menjadi dewa, naik menjadi dewa, dan mampu hidup selamanya. Dibandingkan dengan pendahulu saya, Segi 8 tidak diragukan lagi merupakan manfaat. Bahkan lebih besar, pikiran spiritual kita sendiri hampir sepenuhnya terpelihara. Itu juga memungkinkan makhluk roh kita untuk mengikuti guru roh manusia ke dunia roh. Meskipun selama bertahun-tahun, rasa dunia roh telah menghilang. Douluo yang asmara dapat mewujudkannya. Orang-orang muda di Jepang ini membuat saya merasa bahwa, mungkin, di masa depan, siapa di antara mereka yang akan dapat menemukan alam dewa, atau bahkan membangun kembali alam dewa? Aprikot Laihuo berkata dengan kejutan ceroboh, "Maksudmu mengatakan, apakah Anda tergoda?" Kiluo Tulip menghela nafas, "Saya memiliki rentang hidup yang hampir sama dari 200.000 tahun. Di mata es dan api, 1 tahun setara dengan 10 tahun di luar. Paling banyak, akan ada lebih dari 100 tahun, saya sangat mungkin kita akan memasuki bencana kedua. Tapi saya rasa saya tidak bisa selamat dari bencana ini. Mungkin, ini benar-benar kesempatan bagi saya." Aprikot Laihuo diam, tidak hanya itu, 4 makhluk roh surga dan bumi kelas binatang buas lainnya juga telah mendekat, tidak diragukan lagi. Kata-kata Kiluo Tulip menggerakkan mereka.
Jika Anda ingin sepenuhnya menyingkirkan batas langit dan bumi, satu-satunya kesempatan adalah berkultivasi dengan manusia. Tapi juga harus menanggung. Begitu manusia tidak mampu berkultivasi menjadi dewa, mereka akan mengikuti arah angin yang jatuh bersama manusia. Secara relatif, risiko ini jauh lebih besar. Jika Anda ingin memilih manusia yang melekat, Anda harus sangat berhati-hati. Tang Wulin, Gu Yuena, Su Xiaoyan, dan Su Lisi di depan semuanya menunjukkan bakat luar biasa. Ini semua adalah keberadaan yang akan menjadi kuat melalui kultivasi di masa depan. Qiluo Tulip terus berada di mata Ice and Fire, yang berarti dia bisa hidup lebih dari 100 tahun, dan jika dia mengikuti Master Jiwa Manusia, selama dia berkultivasi ke level Douluo, Master Jiwa Manusia juga bisa memiliki rentang hidup 200 tahun. Dengan kata lain, bahkan jika dia gagal menjadi dewa pada akhirnya, dia tidak terlalu menderita dalam hal umur panjang. Karena itu, dari penolakan awal hingga melihat bakat kuat yang ditunjukkan oleh semua orang, Qiluo Tulip ini tergoda. Bisakah kita menjadi yang berikutnya? Douluo yang asmara bertanya. Komunikasi roh dari binatang buas tidak dapat didengar bahkan dengan kultivasinya. Tapi dari mata Qiluo Tulip dan binatang buas lainnya, Douluo yang penuh gairah ini bisa melihat beberapa petunjuk. Setidaknya, dari binatang buas itu, dia tidak bisa lagi merasakan perlawanan kuat sebelumnya. Qiluo Tulip berbalik, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia berkata, Douluo yang asmara, jika saya bersedia berubah menjadi jiwa, saya tidak tahu apakah saya dapat merekomendasikannya. Soul Beast selalu sangat lugas, dan mereka tidak bermaksud memfitnah mereka. Meskipun Zhang Xin menduga bahwa sikap mereka mulai berubah, dia tidak menyangka perubahan itu akan begitu lengkap. Pertama, dia terkejut, dan kemudian berbalik untuk terkejut, Kakak Luo, apa yang kamu? Qiluo Tulip tersenyum pahit, umurku tidak panjang. Aku akan menghadapi bencana dunia kedua. Aku ingin tahu apakah itu mungkin untuk dilewati. Lebih baik mengambil risiko. Cobalah untuk mendorong batas-batas manusia dan dewa itu bersama-sama dengan Anda manusia. Zhang Xin tiba-tiba tersenyum, Kakak Luo adalah pilihan ketenaran. Ketujuh anak ini sama dengan leluhur sekte Tang asli Tang San, dan Limbing Douluo Huo Yuhao, untuk Shrek Seven Devils kontemporer. Dan bakat mereka tidak berarti lebih rendah dari leluhur manapun. Adapun kesempatan, itu tergantung pada mereka di masa depan. Tapi aku bisa yakin bahwa mereka pasti yang paling mungkin mempengaruhi tingkat keberadaan di dunia ini. Karena itu, dia menoleh ke Ye Xinglan, Lei Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Xie Xie yang belum mulai menyerap pemahaman, dan berkata, siapa yang ingin Qiluo Tulip ini berubah menjadi jiwamu? Bahkan jika kamu tidak melanjutkan sekarang. Untuk meningkatkan cincin roh, dengan basis kultivasi Brother Luo, dia dapat secara sementara parasit pada Anda, dan menunggu sampai basis kultivasi Anda menerobos sebelum bergabung dengan Anda. Qiluo Tulip dengan bangga berkata, saya telah mengembangkan basis sejauh ini. Sudah lebih dari 198.000 tahun, sangat dekat dengan dunia 200.000 tahun. Sekali berubah menjadi cincin roh, pasti akan berada pada level 200.000 tahun. Seharusnya roh oranye. Ye Xinglan bertanya, saya ingin tahu apakah Anda pernah kemampuan apa? Qiluo Tulip tiba-tiba menjadi lebih bangga ketika dia bertanya, aromaku sendiri dapat menahan semua jenis racun. Yang mengejutkan, Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya, dan kemudian mengguncang-menggelengkan kepalanya. Nyatakan bahwa dia tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui juga menggelengkan kepala. Pada akhirnya, Lei Zhengyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya. Dia berkata langsung, aku tidak membutuhkannya. Sekarang semua jenis penawar telah dikembangkan dengan sangat teliti. Apa gunanya kemampuan detoksifikasi? Dan tidak ada cara untuk memberikan kemampuan roh yang kuat. Bab 913 tidak suka. Qiluo Tulip menatap 4 lelaki kecil di depannya dengan tercengang, sudut mulutnya terus berkedut, dan 5 binatang buas lainnya yang berdiri di belakangnya juga tampak luar biasa. Dibenci, dibenci, Qiluo Tulip, Raja Rumput Abadi, dibenci. Douluo yang asmara hampir tertawa, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu tidak bisa memikirkannya seperti itu, roh oranye, tetapi hanya binatang buas yang dapat memberikan hal-hal yang tidak dapat dipenuhi. Bahkan jika keterampilan roh sedikit lebih buruk, setidaknya tingkat cincin roh cukup tinggi. Itu bagus untuk menakut-nakuti orang. Qiluo Tulip tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang baik untuk menakut-nakuti orang? Saya adalah Raja Rumput Peri. Saya bisa membedakan karakteristik makhluk roh surga dan bumi dan memerintahkan makhluk roh surga dan bumi. Semua tumbuhan jiwa binatang ada di sana. Di depanku, kekuatan tempurnya dibelah dua. Master roh tanaman tampaknya cukup sedikit.
Tidak ada signifikansi praktis untuk secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi. Kata Ye Xinglan serius. Xie setuju, itu saja, tidak berguna. Saya hanya ingin menemukan rumput peri yang meningkatkan kecepatan. Kecepatan tertinggi adalah pengejaran saya. Yuanen Yehui berkata, yang ingin saya tingkatkan adalah kekuatan atau kemurnian. Semacam atribut dari roh tanpa efek pertempuran yang sebenarnya tidak berguna untuk datang. Selain itu, jika itu menempati dua cincin roh, itu pasti akan mengurangi efektivitas tempur saya. Lei Zhengyu merentangkan tangannya, saya ingin atribut yang cerah. Tidak ada gunanya terlihat bagus. Kami akan menyamarkannya. Tidak ada gunanya menyamarkan cincin roh oranye keemasan. Tapi jika tidak berhasil, lupakan saja. Aku, Kiluo Tulip benar-benar ingin melompat lurus. Mari bunuh diri di mata es dan api. Sederhananya, mereka bahkan tidak menyukai ini. Kamu bajingan kecil, kamu tahu sial, bahkan leluhur sekte Tang Mu, Tang San memilih pendahuluku. Mungkinkah dia masih memilih kode yang salah? Betapa sederhananya peranku, aku. Kiro Tulip langsung meledak dan berteriak dengan marah. Siang-siang, jangan marah. Kurasa mereka sengaja membuatmu marah. Lai Huo Xingjiao buru-buru menasihati. Apakah kamu ingin menjadi satu jiwa bersama kami? Melihatnya, mata Lei Zhengyu berbinar, jiwaku adalah malaikat suci. Cahaya dan api saling melengkapi. Jika kamu bersedia menjadi jiwaku, aku akan melakukannya sangat disambut. Pada saat itu, nyala api saya pasti akan dapat dinaikkan ke tingkat yang baru. Li Huo Xingjiao tertegun sejenak, dan kemudian segera berkata, jangan pernah memikirkannya, saya dapat hidup selama 3000 tahun. Mengapa saya harus berbicara dengan Anda? Manusia mengambil risiko. Pada awalnya, Huo Yuhao mengambil esensi saya, yang menyebabkan basis kultivasi saya rusak parah. Jika tidak, mungkin saya bisa menembus batas tingkat kedua. Saya membenci Anda manusia tetapi saya tidak bisa membencinya. Bagaimana saya bisa bersamamu? Melihat wajah keras kepala dari pembakaran aprikot api, Lei Zhengyu tidak bisa membantu mendesah, tak berdaya berkata, Anda tidak ingin apa yang kita inginkan, tetapi Anda mengejar ketinggalan dengan apa yang Anda tidak ingin. Kiluo Tulip hampir mengambil seteguk marah. Darah muncrat, apa artinya mengejar? Ah? Apa yang mengejar? Douluo yang asmara buru-buru menyelesaikan permainan dan berkata, anak-anak, kamu tidak tahu arti dari cincin roh oranye emas. Itu akan menyublimkan seluruh tubuhmu dan memberimu manfaat fisik. Jauh dari apa yang dapat digantikan oleh kemampuan roh. Cepat minta maaf kepada kakak Luo. Mereka berempat memiliki ekspresi yang berbeda, dan mereka dengan enggan membungkuk kepada Kiluo Tulip yang kesal oleh Kikiao, yang dianggap sebagai permintaan maaf. Aku tidak akan berbicara dengan mereka lagi, aku benar-benar kesal. Wajah Kiluo Tulip menjadi biru, hampir berdarah karena marah. Saat ini, sebuah suara datang. Senior, saya ingin tahu apakah aromamu bisa mengubah nafas seseorang? Kiluo Tulip menoleh dengan ragu, hanya untuk melihat bahwa Tang Wulin, yang pertama kali mulai bermeditasi sebelumnya, berdiri dan berjalan ke arahnya. Kiluo Tulip dengan bangga berkata, saya memiliki semua kemampuan yang berhubungan dengan rasa. Tang Wulin mendatangi rekan-rekannya, membungkuk sedikit dan berkata, kalau begitu saya sangat berharap untuk mendapatkan bantuan Anda dan mengundang Anda untuk menjadi saya berikutnya. Jiwa setelah terobosan. Kiluo Tulip sedikit mengernyit dan menatap Tang Wulin dan berkata, apakah kamu bersedia? Tang Wulin berkata dengan pasti, saya bersedia. Kiluo Tulipu berkata, tetapi kamu memiliki nafas Raja Naga Emas, dan sepertinya aku. Itu tidak terlalu cocok. Secara relatif, sebagai makhluk jiwa nabati, saya lebih suka kekuatan cahaya atau energi elemen air. Tentu saja, yang terbaik adalah menjadi jiwa bela diri nabati itu sendiri. Jika tidak, kecocokannya terlalu buruk, bahkan cincin roh emas oranye tidak bisa diubah. Mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin tiba-tiba tersenyum. Alasan mengapa dia bangun begitu cepat adalah karena Kirong Tong Tianju dia makan lebih sedikit, dan itu, tubuhnya saat ini terlalu kuat. Meskipun kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas sangat dimobilisasi oleh krisan beludu yang aneh, setelah dimobilisasi, ia dengan cepat menyerap nutrisi. Kekuatan roh Tang Wulin langsung meningkat satu tingkat, dan pada saat yang sama, kekuatan ki dan darah meningkat sedikit. Secara samar-samar, dalam pusaran darah dan energi, sudah ada perasaan kristalisasi. Dan pilihlah Kiluo Tulip ini, salah satunya karena basis kultivasi ini sangat kuat, di dunia sekarang ini, sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun yang sebenarnya, apalagi level binatang buas yang ganas.
Seekor binatang buas setidaknya bisa memberinya 2 cincin roh jingga emas, dan 2 cincin roh jingga emas niscaya dapat meningkatkan tubuhnya secara luar biasa. Dalam tubuhnya, bahaya tersembunyi terbesar adalah 9 segel di belakang Raja Naga Emas di masa depan. Jika ada yang tidak baik, itu bisa membawa bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia baru saja bangun dari meditasi dan mendengar Amorous Douluo mengatakan bahwa cincin roh keemasan oranye yang ditransformasikan oleh Kilo Tulip dapat meningkatkan kebugaran fisiknya, dia langsung bertanya tanpa ragu. Dan mengubah nafas tubuh secara alami untuk lebih menyembunyikan kultivasi sendiri. Tapi saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum ketika berhadapan dengan Kiro Tulip? Jiwa bela dirinya bukanlah Raja Naga Emas. Tanaman merambat keluar dari tubuh Tanggulin, dan nafas Kaisar Perak Biru langsung menyebar dari tubuhnya. Tanaman merambat biru emas terhampar di belakangnya, menyentuh berbagai rerumputan roh di sekitarnya. Tiba-tiba, fluktuasi spiritual lembut bermekaran dari Tanggulin. Hampir seketika, dia tampak berada di mata es dan api dan segala sesuatu di sekitarnya. Berasimilasi. Ini. Kilo Tulip memandang Kaisar Perak Biru Tanggulin dengan mulut tercengang. Ketika dia merasakan nafas tubuh Tanggulin, tubuhnya tiba-tiba bergetar, terutama ketika matanya tertuju pada Tanggulin. Ketika Wulin melihat cincin roh hijau emas terakhir pada dirinya, dia berseru lebih lagi. Anak alam. Pikiran Tanggulin sedikit bergerak, langsung merasakan bahwa semua tanaman dan rerumputan peri di mata es dan api Duai memiliki hubungan spiritual dengannya, hanya dengan dia di hutan lain atau di mana ada tumbuhan berbeda. Tanaman di sini sangat cerdas dan dapat secara langsung mengirimkan fluktuasi emosional kepadanya, tetapi semuanya bermaksud baik. Terlebih lagi, Tanggulin semakin terkejut saat mengetahui bahwa auranya sendiri mulai membumbung tinggi dengan cepat karena bertambahnya tumbuhan ini di mata Binghuo Liangyi, terutama cincin roh berwarna hijau keemasan yang berada di bagian bawah tubuhnya, yang cenderung tersulut. Ini, dia telah mencoba cincin roh emas hijau dengan efek putra alam dengan kemampuan roh. Begitu bisa digunakan, jangkauan kekuatan mentalnya benar-benar sebanding dengan radar terkuat saat ini, dan dia bisa mengendalikan jangkauan ini. Semua tanaman di dalamnya untuk digunakan sendiri, dan untuk sementara meminjam kekuatannya. Dalam keadaan itu, dia bahkan sebanding dengan judul Douluo. Aku bersedia menjadi jiwamu tanpa syarat. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok sudah tiba di depan Tanggulin. Itu adalah salah satu dari 6 binatang buas sebelumnya. Dia berdiri diam di belakangnya. Dia memiliki kulit gelap dan penampilan yang tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan lapisan kilau. Sepasang mata berkilau seperti bintang. Bab 914 Benih Alam. Momo, minggir. Sosok lain melintas, Tanggulin merasakan panas membara di wajahnya, aprikot api yang membara dengan wajah yang menakjubkan telah datang kepadanya. Pilih aku. Kekuatan tempurku pasti yang terkuat di antara semua orang. Aku bisa memberimu api paling murni. Perkuat semua kemampuan Anda, dan bahkan biarkan atribut bakat Anda secara langsung meningkatkan elemen api untuk mengendalikan yang satu ini. Apa yang kamu lakukan? Martabat menjadi binatang buas. Kilo Tulip meraung dan menyerbu 3 yang tersisa. Binatang buas itu berteriak. Kemudian dia melangkah ke Tanggulin, menahan Momo dan Lai Huo Xing Jiaoshu. Kemudian, menghadapi Tanggulin, kesombongan di wajahnya menghilang. Saya setuju. Begitu dia mengatakan ini, 5 binatang buas lainnya menjadi gempar. Kamu setuju dengan apapun? Momo segera menghampiri Kilo Tulip. Aprikot Lihuo bahkan lebih jengkel. Hina, siang-siang, kamu terlalu hina. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu hanya mempertanyakannya, aku tidak membutuhkannya. Kilo Tulip mencibir, aku tidak tahu siapa itu barusan. Katakanlah, saya masih memiliki 3000 tahun hidup, jadi saya tidak bisa menjadi jiwa manusia. Aprikot Lihuo berkata dengan marah, bisakah itu sama? Dia adalah putra alam. Mengikuti dia, kita dapat terus berlatih dengannya sebagai akar kita kapan saja. Dengan perlindungannya, bahkan tidak akan ada malapetaka. Jika suatu hari, bahkan jika ia benar-benar jatuh, ia secara alami akan menjadi pohon purba alami. Sebagai ketergantungan, saya secara alami akan terlahir kembali di bawah perlindungan pohon purba alami. Bukan keabadian yang hampir sama, siapa yang peduli dengan rentang hidup 3000 tahun? Tentu saja, tidak mungkin meyakinkan Kilo Tulip dengan kata-kata Li Huo Xingjiao, tetapi itu membuat Tanggulin mengerti. Dia juga tidak menyangka bahwa putra alaminya akan memiliki ketertarikan yang kuat pada hal-hal spiritual langit dan bumi ini. Ye Xinglan, Xie Xie, Yuan and Yehui dan Lai Zhengyu sudah menonton kali ini. Binatang buas ini juga lucu.
Dari awal mereka ingin membunuh mereka, dan sekarang mereka bahkan ingin menjadi jiwa Tanggulin. Sikap mereka berubah begitu cepat hingga mencengangkan. Namun, sepertinya itu hal yang bagus. Kiluo Tulip berkata kepada Tanggulin, "Anak alam, saya dapat mengizinkan Anda mengambil satu objek spiritual lagi, dan saya dapat memberitahu Anda mana yang paling berharga. Menjual teman untuk kemuliaan? Siang-siang, Anda mengembalikannya. Tak tahu malu?" Binatang buas lainnya bergegas mendekat dengan ekspresi marah. Kiluo Tulip mendengus, "Apa yang kamu tahu? Apakah kamu tidak tahu apa semangat bela dirinya? Itu adalah Kaisar Perak Biru, sama dengan leluhur asli sekte Tang Tang San. Pilihan pertama Tang San adalah aku. Sebagai keturunannya, tentu saja putra alam ini juga harus memilih saya. Jangan melawan kalian, Anda tidak bisa memenangkan saya." Sambil berkata, tubuh Kiluo Tulip bersinar dengan lapisan kabut ungu. Halo segera dilepaskan darinya, dan 5 binatang buas lainnya semuanya mandek, sangat lemah. Ini seharusnya yang dikatakan Kiluo Tulip sebelumnya, kemampuannya untuk menekan tanaman lain. Tanggulin tidak mengatakan sepatah kata pun, sebagai perut hitam, dia pasti tahu bahwa diam dalam situasi ini adalah yang terbaik untuknya. Siang-siang, kamu tidak bisa seperti ini. Putra alam ditemukan oleh semua orang bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk hidup selamanya. Kamu sendirian. Apakah ada persahabatan? Kata aprikot Lihuo dengan lembut dan marah. Ya, ya. Aku tidak bisa melihatnya lagi. Di antara 6 orang itu, pemuda termuda berjubah biru berkata, "Xiao Bing, pendahulumu telah mengikuti Lingbing Douluo untuk menjadi dewa, kamu paling tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apakah aku baik atau tidak." Kiluo Tulip berkata dengan marah. Baru saat itulah Tanggulin mengerti bahwa orang termuda tampaknya adalah rumput es hitam segi 8. Dan pendahulunya adalah salah satu roh dari Lingbing Douluo Huo Yuhao. Namun, setelah diinterogasi, Kiluo Tulip juga berkontemplasi. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, menarik napas ungunya, dan kembali ke teman-temannya. Xiao Huo benar. Ini adalah kesempatan semua orang. Kita terlalu terburu-buru. Putra alam memang sangat menarik bagi kita. Dalam hal ini, agar adil, lebih baik setiap orang membicarakan kemampuan mereka dan membiarkan hal ini alami. Anak pilihanmu sendiri. Sebagai Raja Rumput Peri, akhirnya dia memilih untuk memperlakukan kesempatan ini dengan adil. 6 rerumputan abadi semuanya memandang Tanggulin, dan aprikot yang terbakar dengan bersemangat bergegas berkata, "Akulah aprikot yang terbakar dan aprikot yang lembut." Baik di mata es maupun aprikot itu telah muncul di tepi danau Yanghu. Saya juga memberitahu Anda tentang peran. Meskipun dalam hal atribut, saya tidak begitu cocok dengan Anda, yang harus saya katakan adalah bahwa Tang San menggunakan pendahulu saya dan pendahulu Xiao Bing untuk melakukan Ice Fire tubuh alkimia untuk menguatkan diri sendiri. Meski belum menjadi cincin rohnya, pendahulu kita memiliki bantuan besar padanya. Tubuh alkimia es dan api? Itu juga pertama kalinya Tanggulin mendengarnya. Rumput es hitam segi 8 melanjutkan, "Ya, ya. Aku kebalikan dari Xiao Huo." Mata air dingin dan panas di sisi lain berlawanan dengan yang kuan panas, dan rumput peri yang sangat dingin adalah aku. Orang yang menjadi Momo seekor binatang buas berkata di sebuah antarmuka, "Nama saya Momo, saya seorang Moyu Shensu yang telah berkultivasi selama 160.000 tahun. Sangat cocok dengan Anda, serap saya, kekuatan seni bela diri Anda akan sangat meningkat. Dalam fleksibilitas asli, tingkatkan sis yang kuat. Semua Kaisar Perak Biru dapat diubah menjadi tombak perak biru giok hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tingkatkan sebagian besar kekuatan tempur jiwa bela diri Anda." 2 binatang buas lainnya juga maju secara terpisah, dan yang di kiri berkata, "Saya berharap untuk berlatih melalui embun air musim gugur dan mengambil bentuk, dan Lingbing Douluo Huo Yuhao memilih pendahulu saya untuk mengembangkan murid spiritual dan murid sihir ungu. Untuk mendapatkan kekuatan supernatural yang hebat. Meskipun saya hanya berkultivasi 100.000 tahun, saya telah melewati bencana tingkat pertama, dan saya dapat dianggap sebagai binatang buas. Perpaduan dengan saya akan sangat bermanfaat bagi murid ajaib ungu Anda. Sosok terakhir adalah yang terkuat di antara binatang buas, saya naga bumi dan labu. Saya telah berkultivasi selama 190.000 tahun, dan Anda juga bisa mendapatkan cincin roh oranye. Meskipun setiap orang adalah binatang buas, Anda hanya dapat membudidayakan untuk mendekati bencana besar kedua, yaitu binatang buas berusia 200.000 tahun, dapatkah Anda memiliki jiwa oranye? Ini adalah perbedaan level. Saya sendiri memiliki kemampuan untuk membalikan atribut naga bumi dan bumi. Saya bisa merasakannya. Anda harus memiliki tulang roh atribut bumi yang sangat kuat di tubuh Anda.
Jika Anda bergabung dengan saya, itu akan memiliki peningkatan yang luar biasa dalam kekuatan Anda untuk mengendalikan bumi. Bahkan keterampilan tulang roh Anda akan meningkat secara dramatis. Kelima binatang buas itu memperkenalkan diri mereka secara terpisah. Kilua Tulip akhirnya berkata, mereka benar, dan, sebagai binatang, binatang yang bijaksana. Pilih salah satu dari kami untuk menjadi jiwamu, dan ketika kamu menerobos level besar berikutnya dan bergabung dengan kami, memberi Anda tulang jiwa. Secara relatif, saya pikir yang paling cocok untuk Anda adalah saya, Gua dan Momo. Ini di bawah premis mempertimbangkan dari sudut pandang Anda. Tang Wulin diam. Saat ini, dia sudah sedikit pilih-pilih. Untuk Master Roh, cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun jelas merupakan tujuan akhir. Tetapi pada saat ini, ada 6 makhluk yang bersedia menjadi jiwa mereka sendiri, dan mereka berdiri dalam barisan untuk membiarkan mereka memilih. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu memang pilihan yang buruk baginya. Sebelum saya membuat pilihan, dapatkah para senior memberitahu saya mengapa Anda begitu menekankan saya, Putra Alam? Apa arti mendalam dari Putra Alam? Tanya Tang Wulin. Bahkan King Tian Douluo Yunming tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Menghadapi binatang buas dari sistem tumbuhan ini pada saat ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan jawabannya. Kilua Tulip terdiam sesaat dan berkata, Putra Alam adalah benih yang dikenali oleh alam. Benih? Tang Wulin berkata dengan heran. Kilua Tulip mengangguk, ya, benih. Kami juga menyebutnya benih jalan. Benih seperti itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. Hanya jika jantung alami dari daratan dihancurkan. Akan ada benih alami yang dihasilkan. Mereka akan ada sebagai inti dari alam masa depan. Dengan kata lain, ketika alam terlalu banyak dirusak, makhluk yang berdiri di puncak tumbuhan dunia akan berkembang biak. Benih diberikan kepada anak alam, dan anak alam ini mencari kesempatan untuk berakar dan berkecambah, agar alam dapat berkembang biak. Benih alam bisa pada tumbuhan, hewan, atau manusia manapun. Kita juga yang pertama saya mendengarnya sekali. Bab 915 3 pertanyaan. Ngomong-ngomong soal ini, matanya sedikit redup, terus terang. Sampai setelah merasakan nafas putra alam di dalam dirimu, kami yakin Akademi Shrek telah hancur karena putra alam terakhir adalah pohon emas tua Akademi Shrek. Keberadaannya yang menopang alam. Tapi, memikirkannya sekarang, itu sudah jatuh. Mendengar apa yang dia katakan, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti yang dikatakan Kilua Tulip, pohon emas kuno telah tumbang, dan anak alaminya berada di zaman keemasan kuno. Dibentuk dengan bantuan pohon, sebenarnya, sebelum pohon emas kuno tumbang, dia sudah mencapai halo putra alam. Mengapa alam begitu merusak? Tidak diragukan lagi karena manusia. Memikirkan hal ini, Tang Wulin, sebagai anggota umat manusia, tidak bisa menahan perasaan berat. Jika benih alam tidak berakar, apa yang akan terjadi? Douluo yang asmara bertanya tiba-tiba. Wajah Kilua Tulip berubah, alam akan mati, kehancuran akan datang ke dunia, semua makhluk hidup secara bertahap akan mati karena putusnya rantai makanan, benua Douluo pada akhirnya akan runtuh. Tidak ada spesies yang ada. Kata-kata ini tidak normal. Berat, semua Shrek Seven Devils yang mendengar kata-kata ini terkejut. Melihat kembali situasi saat ini di daratan, makhluk jiwa berada di ambang kepunahan. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, hampir setiap kota besar telah menjadi hutan baja. Ruang makhluk lain telah sangat sempit. Hal ini terus berlanjut. Suatu hari, tidak akan ada lagi ketika ada hutan, apakah dunia ini benar-benar ada? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban ini, bahkan jika kata-kata Kilua Tulip agak mengkhawatirkan, pada kenyataannya, tampaknya benar-benar bergerak ke arah ini. Spesies ini terancam punah, bukankah jiwa binatang yang paling jelas terlihat? Tang Wulin berkata, kalau begitu sebagai anak alam, apa yang harus saya lakukan? Kilua Tulip menggelengkan kepalanya dengan hampa, saya telah berada di sini sejak saya lahir. Segala sesuatu tentang putra alam adalah informasi yang tertulis dalam rantai genetik saya, jadi saya hanya tahu begitu banyak. Saya tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan putra alam, tetapi saya yakin bahwa setidaknya semua tanaman kami akan membantu dan melindungi Anda. Saya harap Anda bisa menjadi kuat dan membiarkan alam kembali suatu hari nanti. Tang Wulin mengangguk sedikit, tidak diragukan lagi menambah beban di pundaknya. Tanggung jawab. Mata Kilua Tulip penuh dengan harapan, jadi, apa pilihanmu sekarang? Tang Wulin terdiam beberapa saat, dan berkata, karena kamu semua bersedia membantuku, bisakah kamu pergi denganku? Aku bisa meninggalkanmu sendirian? Siapapun yang menjadi jiwaku hanyalah pasangan, bukan?
Keenam makhluk buas ini semuanya adalah makhluk buas dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun, yang berarti bahwa mereka setidaknya setara dengan keberadaan judul Douluo, bahkan jika mereka tidak memiliki baju besi perang. Itu bisa dianggap kuat. Dengan bantuan mereka, pasti akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek di masa depan. Killua Tulip tertegun, dan kemudian tersenyum pahit, tidak mungkin. Bagaimanapun, kita berbeda dari makhluk roh tumbuhan biasa. Faktanya, basis budidaya sejati kita harus dibagi 10. Itu tergantung pada es dan api. Aura langit dan bumi yang memiliki basis kultivasi kita saat ini, oleh karena itu, begitu kita meninggalkan mata es dan api, maka kita akan terus melemah, umur hidup akan sangat berkurang, dan tidak akan lama sebelum itu akan musnah. Pada saat itu, bahkan jika Anda ingin menjadi jiwa lagi, tingkat kultivasi Anda akan banyak diturunkan. Oleh karena itu, kecuali Anda dapat menggabungkan begitu banyak jiwa dengan kami, jika tidak, kami tidak dapat pergi bersama Anda semua. Hati Tanggulin tergerak, akulah orangnya. Orang tidak bisa melakukannya, tapi saya masih punya pasangan. Mereka juga bisa berbaur dengan jiwa. Oh, maaf, saya terlalu egois. Setelah berbicara, wajah Tanggulin tiba-tiba menunjukkan kesal. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa jika binatang buas nabati yang ganas ini menjadi jiwa mereka, dalam waktu dekat, jika ada yang salah dengan mereka, binatang buas ini juga akan mati bersama mereka. Killua Tulip tertegun sejenak, berbalik dan melihat kelima binatang buas lainnya, menunjukkan pandangan yang bijaksana. Keenam binatang buas itu berkomunikasi satu sama lain dengan cepat. Tanggulin hendak melanjutkan untuk mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Douluo yang asmara, memberi isyarat agar dia menunggu. Setelah beberapa saat, Killua Tulip berbalik lagi dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Tanggulin, situasi yang Anda katakan bukan tidak mungkin. Tetapi saya harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal. Pertama, Putra Alam, Anda akan selalu bersama Anda. Bersama? Tanggulin memandangi mitranya, dan kemudian dengan tegas berkata, kita pasti akan bersama, bahkan jika tidak setiap saat, kita pasti akan membangun kembali Akademi Shrek bersama pada akhirnya. Killua Tulip berkata, lalu pertanyaan kedua, di masa depan, bagaimana Anda akan memperlakukan kami dengan es dan api? Mata es dan api adalah salah satu dari 3 harta karun teratas di dunia saat ini. Saya tidak tahu apakah 2 lainnya ada, tetapi saya dapat memberitahu Putra Alam secara pasti, jika suatu hari Anda ingin membantu alam memulihkan vitalitasnya, maka, mata es dan api akan sangat membantu Anda. Tanggulin berkata, bisakah saya meminjam kekuatan di sini? Killua Tulip berkata, orang lain mungkin tidak, tetapi yang memiliki darah Raja Naga dan merupakan putra kandung Anda, akan dapat melakukannya. Identitas Raja Naga memungkinkan Anda untuk membiarkan jiwa 2 Raja Naga es dan api pergi bersama Anda, dan identitas Putra Alam dapat membuat semua tanaman kami percaya. Jadi, Anda tidak hanya dapat meminjam kekuatan di sini, Anda bahkan dapat mengambil semuanya. Mendengar kata-katanya, bahkan Douluo Zangxin yang penuh cinta tidak bisa menahan nafas, dan memandang Killua Tulip sedikit bingung. Mata Tanggulin juga memadat, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, pertanyaan ini saya belum bisa memberikan jawaban yang akurat, tapi yang bisa saya katakan adalah jika suatu hari, saya akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan alam jika saya bisa. Pada saat itu, saya akan memutuskan cara meminjam kekuatan mata es dan api. Pada saat yang sama, sebagai murid Sekte Tang, saya akan selalu mematuhi janji antara Sekte Tang dan mata es dan api. Saya tidak akan pernah menggunakan mata es dan api secara berlebihan. Kekuasaan. Meskipun dia tidak mendapat janji dari Tanggulin, Killua Tulip malah tersenyum, ini memang Putra Alam yang dipilih oleh pohon emas kuno. Tidak ada janji atau penggunaan yang berisiko, tapi itu akan membuat mereka lebih nyaman. Killua Tulip berkata, pertanyaan terakhir dari, atau salah satu syarat kami. Kami berharap jika suatu saat, Putra Alam, ketika Anda menanam benih alam, Anda akan dapat mengirimkan kepada kami 6 benih-benih itu ditanam di sekitar Anda, dikelilingi oleh Anda. Tanggulin tertegun, tapi segera menjawab, selama aku mengerti bagaimana menanam benih dan akhirnya memutuskan untuk menanam benih alam, aku akan melakukannya. Oke, itu kesepakatan. Killua Tulip melangkah ke depan, tangannya berubah menjadi kehampaan, dan lingkaran cahaya ditarik menjadi pola cahaya yang luar biasa di udara. Kelima binatang buas di belakangnya juga berubah menjadi pola cahaya. Pikiran mereka membanjiri pikiran Tanggulin, tepat 3 hal yang telah dia janjikan sebelumnya. Tolong tanda tangani kontraknya. Setelah kontrak selesai, kami berenam bersedia menjadi pendamping jiwa kalian dan partner kalian. Kami tidak akan pernah pergi dan kami akan hidup dan mati bersama. Kata Killua Tulip dengan tegas.
Tanggulin sangat gembira, dan 4 dari Shrek Seven Devils yang masih terjaga semuanya bahagia. Satu jiwa lagi seperti ini setara dengan cincin jiwa berusia lebih dari 100.000 tahun. Dapat dibayangkan bahwa roh seperti itu dapat memberi mereka setidaknya 2 atau 3 cincin roh. Mungkin kemampuan roh tidak akan terlalu kuat, tetapi peningkatannya pasti sangat mengesankan.